Kami akan berangkat meetingnya tanggal 14 sore dari Soekarno-Hatta, dan ini akan menjadi semangat yang luar biasa untuk kami karena sekali lagi mewakili Indonesia di International Wushu Championship di Indonesia, China. Hari ini kita di Sesana Yayasan Inti Bayangan. Aku memang udah sekitar 4 tahun ya private, tapi baru bergabung di Women Class untuk persiapan tanding Wushu Federation di Indonesia, China. Jadi ini kali ini tugasnya sebagai atlet mewakili Indonesia. Kita ada 10 atlet, ada 3 atlet 4 atlet veteran itu yang usianya 39 ke atas mulai sampai 59. Jadi nanti memang ada kompetisinya khusus untuk kami veteran dan juga senior juga gitu. Jadi hari ini simulasinya seperti apa ya, tentu kita lihat aja ya, ikuti. Ini udah mau banget hari ini juga bersimulasi rambut jadi. Iya, memang jadi emang udah harus ikut simulasi seperti pertandingan nanti. Jadi kalau di seni bela diri kan memang wushu, kalau kita lihat atlet-atletnya tuh mereka boleh makeup, styling gitu, pakai senjata. Iya, susunya punya disesuaikan. Iya, kan memang ini baju wushu saya memang fuchsia, ini juga belinya di tim atlet kemarin di China, jadi dipakai sekarang. Pakai ikutin seru. Ikutin keseruannya. Jadi kayak kalau kita lihat kayak sepatu kungfu gitu ya, memang pertandingan kungfu, tapi federation yang memiliki Wushu Federation. Bolong dan kipas, tapi coachnya pilihin yang udah ada mantep aja, kipas. Iya dia lucu sih ya, baru sekali ini ngerasain jadi atlet karena kan coachnya gitu. Kalau coachnya aku kan coach tadi Cika itu anak 1 menit 30 detik itu rasanya mau putus. Ya senang sih ya kalau tandingannya di Wushu nasional ya, pilih justru dari yayasan sama sekali nggak ada. Jadi tolong dibantu baca ini apa? Wushu Indonesia. Berarti atlet Wushu Indonesia. Wushu Indonesia. Tim Indonesia. Belakangnya sudah. Gitu. Bagaimana menjadi atlet ini? Deg-degan kami hari ini. Ya memang belum pernah jadi pengalaman, tapi memang dulu kan sekitar 10 tahun lalu udah pernah dinobatkan jadi duta olahraga kan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi memang jiwanya walaupun udah nggak muda lagi, tapi kalau olahraga bolehlah dijadikan passion. Hari ini Mimi pakai senjatanya apa nih, tombak atau Kipas. kipas? Karena dilihat sama coach itu yang paling dikuasai. Bawa kipasnya Mi? Boleh lihat ya Mimi.
Banyak nggak nih? Apa ini? Ini baju wushu. Mhm. Memang baju untuk tanding wushu. Memang tergantung sih ya, biasanya topiknya warnanya kayak gini biasanya memang dia nggak main seperti pedang, tapi ya, tergantung ya, tergantung dia main senjatanya apa. Oke. Berarti memang waktu itu warnanya saya pilih memang warnanya pink dan apa ya, saya suka sama dia gradasi, kan susah oke. Boleh? Boleh dilihat? susah susah untuk dapetin gradasi kan. Hmm. Oh gitu. Ini juga motif-motifnya nih. Ada burungnya juga ini. Tapi karena belinya di China waktu coach saya tanding di sana, jadi ya udah percayain aja deh mau kayak apa pilihannya, tapi ya saya senang karena warnanya saya suka. Itu kan mau latihan yang tadi nih. Ini bagaimana nih tadi berat? Ini sekarang pemanasan sekali lagi terus baru putaran simulasi. Juga berarti ini akan main kipas kan? Ya, bebas. Boleh lihat nih kipasnya nih? Hah? Kipasnya Nanti dia. ya, surprise. Nanti ya. Oke siap. Thank you nih. Berarti ada berapa kostum? Satu. Karena saya cuma turun satu pertandingan. Lebih capek main wushu atau menjadi nyanyi? Kalau nyanyi 3 jam kuat, kalau usul 1,5 menit was-was.
Ingat lah. Ini udah siap banget berarti nih akan membawa nama Indonesia. Ya memang dilatih dilatih sama coach-coach yang udah main dunia ya, kelas dunia dan kelas nasional. Tapi ada nervousnya juga nggak sih nih? Karena kan Pasti lah kan secara adrenalin kita kan juga terpacu. Dan kembali saya selalu ingat, ini kesempatan besar. Tugas mulia saya ini sebagai atlet, jadi saya belum pernah merasakan perasaan bahagia seperti ini dalam persiapan. Saya harus fokus supaya ingat latihannya kan. Saya kalau kita ya karena materi itu kita harus siapin gitu. Ini tadi kita ngobrol juga nih, kata ini pengalaman terbaru Mimi, apalagi sekarang usianya udah jadi seorang lele, bisa atlet. bisa aku. Sebelumnya udah punya apa aja nih? Karena kan kalau bisa performer udah ya. Bisa parlemen, diplomatik. Nah ini bisa atlet. Kasih lihat dong Mi, ini kipasnya tadi gimana Mi? Wih, lagi. Latihan berapa lu sih? Kelasnya sama prakteknya udah kalau keempat. Cuma masuk ke sasarannya baru untuk persiapan ini aja sebelum kita akhir. Oke, siap. Sekarang boleh ya. Dapat nggak tadi gambar kipas? Ya ini senior saya kalau di Seni Bayangan, karena Cilegon sendiri dan Cilinda udah tahu sudah dari mengangkat anak-anak mereka waktu kecil. Jadi kali ini pasti punya apa ya, semangat yang saya semangat karena mereka berdua udah pengalaman, udah ikut Sauling, udah ikut apalah yang sebelumnya. Jadi saya senang dan terima kasih sekali lagi kepada kelas senior saya. Ya, Ci, apa namanya, ikut main bareng sama Mimi Kadi. Kita sih senang ada member baru untuk kasih semangat buat wanita-wanita walaupun kita udah 50 plus, semangat tetap muda gitu. Tapi sebagai seniornya Mimi juga bagaimana udah Nggak ada senior, Semua veteran ya kita disebutnya veteran gitu. Cuman ya grogi banget, mentalnya nggak seperti dia dong mental. selalu bilang katanya kalau saya penontonnya katanya udah sejuta umat beda ya, maksudnya bisa berangkat sebagai atlet dan sebagai penyanyi berbeda. Senang banget pokoknya, senang banget Kade bisa ikut kita. mungkin boleh dikasih untuk kasih apa namanya gaya-gayanya Yang tadi itu ada namanya nggak sih? sudah. Mau kayak apa? Ada. Siapa? Oh iya, Yang ini metode. Terima kasih. kan coach kami dari Yayasan Inti Bayangan dan juga pemilik dari Yayasan Inti Bayangan, Kamar Rifai atau kita panggilnya Kak Ipa, ini coach yang paling galak dan saya beruntung karena baru ketemu akhir-akhir karena saya muridnya ponakannya Kak Ipa gitu, dan juga dia atlet nasional juga gitu, karena memang sudah 4 tahun latihan private, jadi ini memberanikan diri untuk bergabung bersama Sasana Yayasan Inti Bayangan. Pagi-pagi sendiri apa sih pilihannya? Kira-kira banget jadi berapa atlet dan pilih Mimi untuk ikut Wanita Indonesia ini? Karena untuk di kejuaraan ini adalah tingkat internasional di bawah International Wushu Federation. Jadi membernya itu negara-negara, bukan sasana-sasana. Dan di pertandingan ini pertandingan cuantung. Cuantung itu tradisional. Tradisional lompatnya ada veteran.
usia-usianya dari anak-anak remaja sampai yang usia-usia veteran. Veteran itu bisa 50 ke atas gitu ya. Dan kami kan sering lihat pantau dari ponakan saya Cika, itu juga bilang sama Cika kalau misalnya latihan bisa semangat harus ada target, ajak undang untuk pertandingan apapun itu, baik nasional maupun internasional, karena di musuh sendiri ada pertandingan anak-anak remaja dan veteran gitu. Dan terus ya, semangat banget ya orangnya. Jadi kan apalagi dengan jiwa yang semangat itu kan pasti ya insya Allah ya, akan bisa sukses. Ya, dan langsung internasional, nggak tahu diri kan. Karena kapasitas kami memang beda-beda kelas. Kalau lihat anak-anak kan lompatannya tinggi segala macam, tapi memang kelas-kelas itu yang membedakan. Dan karena kita di kelas veteran, nah ini jadi ya mungkin walaupun udah banyak yang latihan dari muda atau mungkin mantan atlet, tapi kan kami dengan kapasitas masing-masing. Iya, paling kami ini gimana nih? Bagus, masya Allah. Bagus. Jadi kami juga memang pantau terus ya dari laporan dari kita. Bagaimana bagaimana bagus. Makanya saya sudah undang. Saya ajak. Yang ini boleh mengetahui? Untuk Indonesia, mari kita bangun semangat dengan olahraga. Jadi semangat cair. Kami akan berangkat, meetingnya tanggal 14 sore dari Soekarno-Hatta, dan ini akan menjadi semangat yang luar biasa untuk kami, karena sekali lagi mewakili Indonesia di International Wushu Championship di Indonesia, China. Ayo support suara anak-anak cucu bagaimana dengan gamenya. Tahu nggak tadi dari kabar Wow. Pertama ketika saya dapat undangan ini langsung tanya suami dulu, karena saya pikir suami kan tentunya juga tripnya sering ke China, jadi dia juga izinkan dan dia lihat saya udah 4 tahun latihan, dia boleh lah dikasih kesempatan. Anak-anak dukung, mereka sekolah gitu, ya mudah-mudahan jadi satu supaya bahagia untuk mereka melihat pengalaman saya nggak pernah. Terus semangat, dan itu ini yang ingin saya tularkan untuk anak-anak saya. Kita tahu banget Amina fans banget sama gamenya. Saya pengen racunin dia datang ke sana sekali-sekali nanti untuk pertandingan Jakarta ini. Tapi kita tahu Amina gimana sih, ini juga kita apa let's dance. Oh, let's dance, let's apa. Ya, nggak apa-apa, kita berikan sarana yang seluas-luasnya untuk anak-anak. Biarkan mereka berkembang dan mereka yakin bahwa perempuannya memberikan sarana-sarana positif, ya mudah-mudahan nanti terlatih terbiasa disiplin dari dini. Tapi kan Zora kalau Amina kan ini latihan musim-musim dia sempat nanya-nanya ya apa? Kan selalu kaget sama kipas, dia nggak berani. Udah. Ngeliat kakak Zora nih. Azura, saya punya dia biar Olimpik aja biar apa? Dia kan kalau nge-gym tuh Olimpiknya kencang tangannya, sama udah berani nyelem di air kolam kan, jadi biar dia olahraga kayak ini. Kayaknya dia talentnya olahraga. Terima kasih banyak. Doakan Indonesia berjaya. Terima kasih Mimi. Thank you sayang.